Jadi kalau seandainya ada orang mendakwahkan agama, walaupun jubahnya sampai di tanah, tapi isinya ngajak melawan negara, ngajak melawan pemerintah yang sah, jelas dia sesat dan menyesatkan. Mana pakai agama lagi. Nur Sugi di konten YouTube-nya main sumpah-sumpah mubahalah. Untuk itu semua ini penistaan ajaran agama, Pak. Mengapa dia mubahalah? Tujuannya agar orang percaya sama dia. Saya mendukung kepolisian Republik Indonesia. Nur Sugi yang suka demi Allah nyebar fitnah itu ditersangkakan. Dia buat mainan ini agama. Dia buat mainan ini Al-Quran. Dia sumpah-sumpah hanya demi kepentingan politik. Na'udzubillah. Jangan pernah ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah, gampang mencela. Hammazim masya'im binamim. Buka lagi Quran. Kemana-mana mereka menyebarkan ujaran kebencian. Sudah ada dalam Quran itu. Menyebarkan ujaran kebencian, hinaan binamim, yang tujuannya untuk mengadu domba. Hati-hati dengan itu semua. Jangan pernah ikut-ikutan. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama yang ini, saya tulis selama ini benar adanya, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Ngegosip kok sendirian. Habis ngegosip naik dia jadi fitnah. Ingat, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati. Apalagi zaman sekarang banyak orang menyebar fitnah atas nama agama. Yang ini saya agak ingin serius dikit aja. Banyak orang nyebar fitnah atas nama agama. Karena fitnah yang paling berbahaya itu Bapak Ibu, fitnah atas nama agama. Saya ambil contoh yang lagi viral ini. Nuduh ijazah presiden palsu. Mana pakai agama lagi. Nur Sugi di konten YouTube-nya main sumpah-sumpah mubahalah. Untuk itu semua ini penistaan ajaran agama, Pak. Mengapa dia mubahalah? Tujuannya agar orang percaya sama dia, padahal dia berbohong, padahal dia berdusta. Makanya saya bersyukur sudah ditetapkan oleh kepolisian, ditangkap sebagai tersangka penistaan agama. Karena memang nggak boleh Bapak Ibu, sembarangan mubahalah itu tidak boleh. Dia menistakan ajaran agama. Ini saya kasih tahu ini rumus Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan. Jangan jadi followers. Jangan pernah percaya dengan orang yang gampang bersumpah atas nama Allah. Gampang betul mereka itu ngomong dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Mana nyumpah-nyumpahin anak keturunannya sendiri lagi. Kasihan amat jadi bininya.
Kasihan amat jadi anak keturunan cucunya disumpah-sumpahin kayak gitu model. Allah sudah ingatkan Bapak Ibu, jangan percaya dengan orang yang gampang bersumpah. Kalau kata Imam Syafi'i, orang yang gampang bersumpah tanda dia berbohong. Ini ilmu buat ibu-ibu. Orang yang dikit-dikit demi Allah bohong. Makanya kalau bapak-bapak ngomong demi Allah mah papa nggak selingkuh, bohong, ketahuan. Dikit-dikit demi Allah, kan begitu. Di Quran juga dikatakan Pak, pedagang di pasar, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, bohong. Nggak boleh sembarangan mengucapkan demi Allah, itu sakral. Kalau kita jadi saksi di persidangan demi Allah silahkan. Kalau kita dilantik jadi kades, dilantik menjadi anggota dewan demi Allah silahkan. Ini latah yang mengucap demi Allah. Sudah diingatkan oleh Allah, jangan pernah ikut-ikutan dengan orang yang gampang nyebut demi Allah. Dia sedang memanipulasi agama. Bahkan orang kayak gitu tanda dia nggak takut sama Allah. Orang yang gampang nyebut demi Allah, tanda dia tidak takut dengan Allah. Ulang sekali lagi, orang yang gampang nyebut demi Allah, tanda dia tidak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang mengucapkan demi Allah dan gampang mencela. Hammazim masya'im binamim, kemana-mana menyebarkan ujaran kebencian, fitnah dan berita bohong, binamim, tujuannya provokasi, adu domba. Ya mudah-mudahan tuh yang demen banget mubahalah, yang senang betul sumpah-sumpah, mudah-mudahan segera dapat hidayah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Semoga anak keturunannya dijaga oleh Allah, tidak terkena sumpah orang yang mengatakannya. Karena saya kasihan Pak, dia nyumpahin bininya, dia nyumpahin anak keturunan anak cucunya. Apa dosa bininya? Apa dosa anaknya? Apa dosa cucu dan cicitnya? Jangan latah lisan ini, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tuh, balon aja setuju sama saya itu, meledus di akhirnya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya, dan saya perlu ingatkan, dakwah Nabi itu dakwah yang santun, dakwah yang rahmatan lil alamin, bukan dakwah yang mencaci maki. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan ada orang dakwah caci maki, dianggap orang. Kalau dakwah mencaci maki pejabat gitu, nyaci maki pemerintah, itu benar? Enggak benar itu Pak, enggak boleh. Karena ada hadisnya kan, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, sama saja dia menghina Allah. Karena pemerintah adalah institusi yang disebutkan dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemerintah minkum. Karena pakai kata minkum sampai Pak Kades, posisi Al-Qur'annya sakral sekali, disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka menghina Kades sama saja dengan menghina Allah. Barang siapa yang menghina pemerintah, dia akan dihinakan oleh Allah. Boleh mengkritik, boleh, mengingatkan boleh, apalagi yang korupsi-korupsi boleh. Tapi ingat, jangan menghina. Apalagi ngajak umat melawan pemerintah, tidak boleh. Orang kira Bapak Ibu kalau melawan pemerintah itu benar, salah. Jadi kalau seandainya ada orang mendakwahkan agama, walaupun jubahnya sampai di tanah, tapi isinya ngajak melawan negara, ngajak melawan pemerintah yang sah, jelas dia sesat dan menyesatkan. Hadisnya begini, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang benci sama pemerintahnya atau kebijakan pemerintahnya, sabar. Yang namanya pemerintah itu manusia biasa, betul nggak kira-kira? Pak Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, manusia biasa. Ada kelebihan, ada kekurangan. Wajar dong kita like and dislike. Ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka. Wajar. Mereka manusia biasa. Mau dipresidenin malaikat juga wajar. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Termasuk nanti 2024 siapapun yang terpilih. Ya siapa tahu yang terpilih jadi presiden saya. Ya siapa tahu loh. Tiba-tiba ada momentum tertentu. Wah,
Presiden Suparman Abdul Karim. Keren amat saya ya. Pokoknya saya janjilah kalau saya jadi presiden, warga Sukadana tak bawa ke Istana Negara. Pengajian kita di sana, Pak. Nanti Pak Haji Edi Yusuf saya jadiin Menteri Dalam Negeri. Ya modal dong jadi kades, kan modal jadi kades jadi Menteri Dalam Negeri. Tapi siapa yang mau milih saya ya? Artinya Bapak Ibu, yang jadi presiden itu sudah ditakdirkan fi lauhil mahfuz. Ingat, perlu diingat. Saya jadi pendakwah sudah takdir dari Allah. Sudah ada catatannya. Pak Kades jadi Kades, Haji Edi Yusuf sudah ada takdirnya di lauhil mahfuz. Nggak bisa ditolak, nggak bisa. Kalau itu sudah takdir nggak bisa. Presiden apalagi Pak? Kan dia yang punya kuasa segalanya, raja presiden itu. Maka barang siapa yang tidak suka sama pemerintahnya, bukan melawan, tapi sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani sibron, karena sesungguhnya barang siapa yang memberontak pemerintah, melawan pemerintah, melawan negara, walaupun cuma sejengkal, enggak banyak-banyak, cuma sejengkal Pak, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi nuduh pemerintah zalim, nuduh nih, lalu membangkang, lalu melawan, lalu mati, matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit alias mati jahiliyah. Ini perlu saya antisipasi karena ada saja yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah.